Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, maaf untuk bertanya beberapa hal. Tadi kan dinyatakan untuk isi apa riwayat keluarga. Kalau sudah meninggal tetap diisi, tapi nanti statusnya dibuat meninggal ya Bu ya. Nah, untuk yang saudara itu yang hanya satu ayah satu ibu aja kan Bu yang diisi. Kalau yang beda ayah atau beda ibu nggak perlu diisi, nggak perlu dimasukkan maksudnya. Baik, pertanyaannya itu Bu, ada lagi? Banyak sih Bu, ini sudah dirangkum tadi. Untuk anak tiri nggak perlu dimasukkan juga ya Bu ya. Nah, kemarin Bu kami di rumah sakit itu dapat 3 surat ya Bu, di rumah sakit Ria Kudu. Itu ada surat kir dari dokter, kemudian surat bebas nafsa, sama surat kesehatan kejiwaan itu, kesehatan rohani. Nah, untuk yang surat di poin dokumen nomor 5 itu kan surat jasmani dan rohani itu isinya surat kir dari dokter sama surat kesehatan rohani digabung jadi satu ya Bu, 2 file itu, 2 lembar itu. Eh, untuk ini, saya itu dulu Bu pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, saya coba jawab pertanyaan Ibu ya. Untuk orang tua, jika memang sudah meninggal, seperti contoh tadi dibuat statusnya meninggal. Begitu juga dengan saudara kandung ya Bu tadi ya. Iya, saudara kandung. Saudara kandung atau saudara tiri itu diisi yang satu bapak, satu ibu. Untuk yang beda bapak, beda ibu, eh, kita hindari Tidak dulu ya perlu. untuk mengisi yang satu bapak dan satu ibu. Anak tiri tadi nggak perlu juga ya Bu. Gimana Bu? Untuk data anak tiri tidak perlu kan? Cuman anak kandung aja. Untuk anak tiri ini kalau memang dia masuk tanggungan, silakan di input juga. Jika kalau memang tidak masuk tanggungan oleh ibu, ya silakan tidak usah di input. Soalnya saya kan ditanggung suami, kebetulan suami PNS, berarti nggak perlu. Tapi anak tiri itu tidak masuk. Anak tiri itu masuk Kayak kakak mana nggak? ya jelasin? Masuk kakak. Jadi kakak itu ada 4, saya, suami, kemudian anak tiri itu, kemudian anak saya sendiri, anak kandung. Jadi anak itu apa dua-duanya diinputkan semua atau cukup yang anak kandung saya sendiri, yang anak bawaan suami itu nggak perlu diinputkan? Kalau masuk tanggungan ibu, silakan di input. Tapi kalau tidak usah di input ibu. Oh gitu ya. Kalau untuk anak tiri. Terus kemudian tadi untuk surat keterangan jasmani dan rohani ya. Iya, kan kami dari Rumah Sakit Ria Kudu dapat 3 surat. Surat kesehatan dari dokter, kir dokter, kemudian surat kesehatan rohani itu sama surat kesehatan nafsa, bebas nafsa. Biasanya kan itu suratnya masing-masing untuk jasmani, jasmani, rohani, rohani, nafza, nafza. Jadi untuk yang Iya. pas penguploadan, surat kesehatan jasmani dan rohani yang digabungkan jadi satu. Kalau nafza beda sendiri dia untuk pengumuman uploadnya. Oh, tadi di grup ada yang bertanya masalah NPWP, Bu, tadi pagi. Kan ada yang tanya apakah NPWP boleh ikut suami atau tidak. Kemudian Pak Andika kalau nggak salah jawab.
Kalau suaminya bukan PNS, tidak. Nah, kalau suaminya PNS gimana, Bu? NPWP-nya boleh gabung dengan suami atau buat NPWP sendiri? Kebetulan saya sudah punya NPWP sendiri juga. Kalau untuk NPWP itu sebenarnya gabung juga boleh, sendiri-sendiri masing-masing juga boleh, Bu. Tap- Tapi kalau saya menyarankan lebih baik sendiri-sendiri. Nanti itu penghubungan untuk pengisian SPT tahunan. Oke. Mungkin itu saja, Bu. Kita gantian dengan peserta yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Dedi Kurniawan ya. Pak Dedi dipersilakan. Mungkin kalau nggak ada Pak Dedi dilanjutkan dengan Mardubin. Bapak atau Ibu, dipersilakan Bapak atau Ibu Mardubin untuk membuka layar Zoom-nya dan meng-unmute. Bapak Mardubin. Halo, Ya, silakan Mbak. Bapak. Ya izin Mbak bertanya Mbak. Kebetulan kan saya peserta ini pendaftar CPNS. Nah untuk surat lamaran kan itu buat lagi baru apa ngikutin pas surat lamaran pas pendaftaran pertama Mbak? Kan waktu pendaftaran pertama itu kan disuruh buat lamaran juga kan udah ada surat lamaran juga. Nah, itu bisa menggunakan yang pertama itu apa buat lagi Mbak? Terima kasih Mbak. Itu aja Mbak. Yang update. Baik untuk Pak Mardubin, mungkin untuk surat lamaran, kita kan di pengumuman, mungkin untuk CPNS saat ini sekarang masih masa sanggah. Untuk Bapak Ibu yang P3K baik CPNS, untuk surat lamarannya, mungkin kita ikutin update yang terbaru pengumuman yang sekarang karena ada perbedaan ketika pendaftaran awal dan yang sekarang. Jadi disarankan untuk menulis ulang kembali untuk surat lamarannya sesuai dengan yang pengumuman sekarang. Orang tua kan tidak diketahui keberadaannya. Baik, Pak Mardubin jelas ya Pak ya. Kita selanjutnya ke Saiful Anwar.
Saiful Anwar dipersilakan. Izin di Gimana saya bisa mengakses? Tadi. Baik, silakan Saiful Anwar. izin bertanya Mbak, tadi kan yang gelar depan untuk pejabat yang bertanda tangan tadi, yang di contohnya Pak Hendra Lesmana itu kan masih ada di RS. Tadi itu dihapuskan, dipindah di gelar depan ya Mbak? Untuk gelar di bagian mana ini? Di bagian petugas penanda tanganan ijazah. Di penandatanganan ijazah itu kan ada petugas penandatanganan ijazah, terus kemudian ada gelarnya. Tadi di contohnya Pak Hendra Lesmana tadi, DRS-nya masih ada di nama itu dipindah di gelar depan ya Mbak? Iya, Pak Mas Saiful, untuk Pak Hendra tadi mungkin yang di RS-nya dimasukkan ke gelar depan. Tapi Ya, untuk pemberkasan seperti surat tadi tanpa gelar ya, baik gelar depan maupun gelar belakang. oh iya, ya. Berarti yang tadi dipindahkan ya Mbak, yang di RS tadi. Iya, nanti mungkin di sini ada Pak Hendra ya. Tadi saya ke skip untuk diperbaiki lagi ya. Untuk gelar depannya dipindahkan ke DRS-nya dipindahkan ke gelar depan. Terus ini Mbak mau bertanya lagi mengenai nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini saya kan beda rumah sakit. Kalau untuk jasmaninya saya kemarin di Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam. Kemudian untuk rohaninya tes kejiwaannya itu di Rumah Sakit Bandar Lampung, Mbak. Itu kan nomor surat keterangannya ada dua. Jadi itu ditulis semua atau yang jasmani aja, Mbak? Kan di kolom DH terakhir tadi ada masing-masing untuk surat keterangan sehat dan ada surat keterangan untuk rohani. Jadi kalau memang ada nomor yang berbeda, silakan diisi masing-masing sesuai dengan surat yang tertera dari rumah sakit. Dokternya juga berbeda ya, Mbak? Iya, sesuaikan dengan rumah sakit. Surat dari keterangan rumah sakit. Jika memang rumah sakitnya berbeda, sesuaikan dengan yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Siap, Mbak. Baik, terima kasih. Izin Ibu. Selanjutnya, Izin Ibu. ya, silakan. Tommy. Izin Ibu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya Bu. Ibu, untuk mengunduh semua Zoom-nya nanti akan saya yang tanya. Kalau ada dari Kacau dunia. mungkin ini ada siapa KMS M Rizky Januari. Jadi Bu, izin Bu. Untuk Ya, Pak baik, Dedi Mbak. mungkin di-unmute dulu ya Pak. Saya beri kesempatan untuk M Rizky Januari. Nanti setelah ini baru Pak Dedi Kurniawan ya. Oke, baik, izin ya Mbak bertanya. Silakan. Saya mau menanyakan terkait
itu sudah diisi secara otomatis kan, Mbak ya, karena sebelumnya sudah diisi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini saya ada perbedaan huruf antara nama ijazah saya dengan nama KTP. Jadi ada perbedaan satu huruf, Mbak. Apakah itu bermasalah ke depannya? Contohnya di contoh itu di ijazah saya Rizky pakai Y, sedangkan Rizky pakai I, sedangkan di KTP Rizky pakai Y. Pertanyaan pertama itu, yang pertanyaan kedua selanjutnya meneruskan pertanyaan Mas Mardubin tadi untuk surat lamarannya. Kata Mbak tadi kan pakai update yang terbaru, itu di downloadnya di mana, Mbak? Kalau yang 5 poin tadi kan ada tempat untuk mendownloadnya, sedangkan yang surat lamaran untuk kami yang CPNS belum ada, jadi suratnya di download di mana? Pertanyaan selanjutnya, untuk kami yang CPNS, apakah sudah bisa cek kesehatan sekarang atau belum? Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk nama ya tadi ya. Eh, Kesalahannya di KTP pakai I. Pakai I apa pakai I? Nggak bisa. Kesamaan semua tadi. Gimana? Di ijazah Rizky pakai I, Mbak, sedangkan di KTP Rizky pakai Y. Jadi di akun SSCASN saya itu Rizky pakai Y. Yang benar jadi pakai Y. Di akun SSCASN kan mengikuti KTP, Mbak ya, pakai Y. Tapi kalau mengikuti ijazah saya dari SD sampai dengan S1 itu Rizky pakai I, Mbak. Izin, itu kan pas pengisian ada nama sesuai KTP, nama sesuai ijazah. Ada seperti itu kan, Pak? Iya, iya, Pak. Ya, diisi aja sesuai KTP sama sesuai ijazah. Nanti kan saat penerbitan SK menyesuaikan dari BKN-nya. Nggak mungkin Oke, baik, Pak. Jadi mengikuti aja, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Baik, untuk nama mungkin sudah dijawab oleh Pak Kabit. Untuk yang surat lamaran, untuk CPNS, saat ini kan sedang masa sanggah. Nanti kita ada pengumuman lagi pasca sanggah, nanti baru untuk ada untuk mendownload surat lamarannya. Untuk ya, ini berlaku untuk yang CPNS. Mungkin sudah jelas ya, Mas Rizky ya. Selanjutnya tadi Pak Dedi tadi ya. Mana Pak Dedi ya? Pak Dedi Kurniawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, ini saya P3 di lulusan guru Bu. Ini izin bertanya tentang berkaitan dengan riwayat pekerjaan. Kami punya SK kepala sekolah yang dikeluarkan per Juli dan juga SK dinas yang dikeluarkan per Januari. Itu yang diupload yang mana? Itu yang pertama, atau dua-duanya atau salah satu. Itu yang pertama Bu pertanyaannya. Yang kedua adalah saya kemarin habis di rumah sakit jiwa di Bandar Lampung, itu ada berkaitan dengan perihal pergunaan, sedangkan di WKN tersebut kalau tidak salah kemarin suratnya sebagai persyaratan pengangkatan P3K itu sebagainya udah huruf tebal. Apakah itu termasuk kata-kata yang harus diwajibkan? Ya Bu, izin Bu, gimana? Suratnya putus-putus terkait surat tadi. Surat Bu, dengan berkaitan surat, kalau surat kemarin kalau tidak salah sebagai persyaratan pengangkatan P3K itu hurufnya tebal. Sebagainya saya termasuk ke kata-katanya. Apakah itu akan jadi masalah kalau dilampirkan atau tidak?
Kalaupun tidak, kata-kata sebagai tidak ada, apakah juga bermasalah? Izin Bu, begitu. Untuk perihal surat. Cukup Ibu, itu pertanyaan ada 2 Bu. Baik, untuk yang SK tadi kan ada 2, yang tanda tangan kepala dinas sama kepala sekolah. Ya, kalau dinas kan per Januari, kalau kepala sekolah per Juli. Itu yang dilampirkan yang mana? Atau salah satu atau dua-duanya di-input? Kalau untuk ada 2 kejadian ini, pilih salah satu. Yang di-upload adalah yang dari kepala dinas. Oke, siap Bu. Itu yang pertama. Untuk tadi surat tadi tidak masalah mau dia verbal atau tidak verbal, yang penting keterangannya sebagai persyaratan P3K ya, seperti di pengumuman. Ya, sebagai persyaratan pengangkatan P3. Iya, untuk masalah itu tidak ada masalah yang urgent. Jadi bisa di bold atau tidak juga tidak masalah. Ya Bu, karena soalnya kemarin habis di rumah sakit kata-kata sebagainya perlu dilihat di juknis Mas, katanya begitu. Karena kata sebagai itu masuk di huruf tebal, sedangkan kalau di rumah sakit jiwa kemarin ada langsung persyaratan gitu. Jadi bisa Bu. Nggak masalah, nggak jadi hal yang urgent seperti itu, masih bisa ditoleransi. Ya Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Herian. Baik, permisi Bu, minta izin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, di surat edaran itu saya baca di poin I itu Bu, ini masih masalah surat sehat jasmani dan rohani Bu. Jadi mohon maaf walaupun tadi sudah banyak, tapi saya masih kurang jelas. Jadi saya mau nanya yang versi saya Bu. Jadi kemarin kami kan dapat 3 surat dari rumah sakit Bu. Surat sehat jasmani, rohani, ada kurva lainnya dan sama nabza. Nah di poin I itu surat sehat jasmani dan rohani itu dijadikan satu file. Nah untuk diupload di poin I. Sedangkan nomor suratnya kan beda Bu antara jasmani dan rohani. Nanti itu pas pengisian RH kita masukkan nomor surat itu. Pertanyaannya, apakah kedua nomor surat itu ditulis semua atau salah satunya saja Bu? Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua mengenai pengisian SK dari honor awal Bu. Nah, kebetulan saya mulai honor itu di tahun 2015 itu di SMP Bu. Nah, terus saya pindah ke SD Bu. Pindahnya sekitar tahun 2022 kalau tidak salah. Saya pindah dari SMP ke SD. Jadi itu diupload dari SMP saya Bu. Untuk SK yang di DRH itu yang tadi dilihatkan sama Ibu. Sementara itu dulu Bu pertanyaan dari saya. Mohon dijawab. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya perjelas lagi ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tidak ada lagi yang menanyakan hal ini. Untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, jika memang memiliki 2 nomor, silakan diisi satu-satu sesuai dengan surat dari rumah sakit. Jika memang cuma 1 mengeluarkan, silakan di-input sama atau sesuaikan dengan surat yang keluar dari rumah sakit. Jika memang 1,
surat jasmani dan rohaninya ditulis satu, tapi di kolom 2 itu disamakan nomornya gitu loh Bapak. Kalau misalkan memang 2, salah satunya kan ada biasanya di surat itu kan keterangannya surat keterangan sehat. Silakan diisi yang di input di surat keterangan sehat. Begitu juga dengan rohani. Kalau memang ada 2, silakan dua-duanya ditulis. Jika memang 1, ditulis 1, disesuaikan dengan surat dari rumah sakit. Untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya, Bapak Ibu. Jika memang ada 2, silakan tulis dua-duanya. Jika memang 1, sesuaikan. Tulis 1 saja nomornya. Itu yang untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kalau untuk yang pengalaman kerja, jika memang Bapak dari 2015 sudah honor di SMP, terus sekarang pindah ke SD, silakan diinput. Diinput dari pertama kali Bapak honor. Jadi tidak ada masalah. Kita menghitungnya dari awal sekali honor. Gitu. Jelas ya, Pak? Ya, insya Allah sudah jelas, Bu. Baik. Selanjutnya ya, kita lanjutkan ke Dani Sukmana. Silakan Dani Sukmana. Pak yang atas nama Dani Sukmana, silakan. Oh iya Bu, halo. Ya, silakan. Oh iya Ibu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin ini kan saya kan Bu tenaga kesehatan ya Bu ya. Kan Ibu di kolom upload kan Bu yang bagian pendidikan itu kan ada yang kursus atau latihan di dalam dan luar negeri ya Bu. Kalau untuk saya kan Bu, untuk perawat Ibu kan ada pelatihan Bu kemarin tentang dialisis. Apakah bisa saya upload Bu di kolom kursus atau latihan itu Bu? Baik, untuk pelatihan tidak ada masalah Bapak. Jika memang ada, silakan diinput. Jika memang tidak ada pelatihan, tidak diinput juga tidak masalah. Oh ya Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya hanya bertanya itu aja Bu, karena saya ada sertifikat. Maksud saya kalau bisa saya upload, saya upload. Kalau memang tidak diperbolehkan ya tidak saya upload Bu, seperti itu. Untuk pelatihan, silakan jika memang ada, silakan diinput. Tidak ada ketentuan yang harus mengeluarkan dari lembaga pemerintah atau swasta. Jika memang ada, silakan diinput. Jika memang tidak ada, di skip nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Pak Mei ya, Mei Priyana Bapenda. Pak Mei dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar lagi. Izin Pak Kapit, selamat siang Pak Kapit dan Ibu narasumber. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan tuh tentang tadi pengisian surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu. Untuk nomor mungkin bisa ditulis semua, tapi untuk tanggal kayaknya cuma 1 Bu yang bisa diinput. Nah kira-kira tanggal mana yang bisa diinput, atau tanggal pada waktu pembuatan surat sehat jasmani atau sehat rohani Bu, karena otomatis karena tempatnya berbeda, tanggalnya dikeluarkan juga berbeda gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya tadi ingin saya sampaikan, pas tadi suaranya agak terputus Bu masalah NPWP. Misalkan kita nggak punya NPWP sedangkan istri kita punya, boleh pakai NPWP istri ya Bu ya? Mungkin itu pertanyaannya Bu, terima kasih. Bapak, untuk masalah surat tadi,
Jika memang dia satu, terus tanggalnya juga satu, ya silakan sesuaikan dengan surat dari rumah sakit pemerintah yang mengeluarkan. Kalau memang satu, ya sesuaikan dengan surat itu. Kalau misal tanggal 15, ya dibuat juga untuk surat keterangan sehat maupun rohaninya dibuat 15. Dan itu Bu, maksudnya gini, untuk pembuatan surat jasmani dan narkoba kan di rumah sakit Sapas ini Bu, misalkan tanggalnya pembuatannya tanggal 6, kemudian pas tes kejiwaan itu tanggal 8. Nah, sedangkan untuk diinput di SSCIN itu untuk tanggal itu cuma bisa satu yang diinput Bu. Itu yang diinput tanggal yang jasmani atau yang rohani Bu, itu maksudnya. Untuk surat jasmani dan rohaninya memang dia gabung. Enggak Bu, beda. Jasmani sama narkoba ada di rumah sakit Sapa Bu, tanggal 6 nih Bu. Terus kemudian untuk rohaninya itu di rumah sakit Riyakudu Kota Bumi Bu, itu tanggal 8 misalkan. Nah, sedangkan di SSACN itu yang bisa diinput cuma satu tanggal Bu. Itu yang mau diinput tuh dari tanggal pas penyusunan jasmani atau yang pas di rumah sakit Sapa gitu Bu. Tanggal 6 atau tanggal 8 itu maksudnya. Untuk di kolom penguploadan surat, penginputan tanggalnya itu cuma bisa satu Bu, satu tanggal gitu, nggak bisa seperti nomor surat kan bisa dua tuh di isinya tuh, gitu Bu. Nomornya. Untuk tanggal mungkin bisa digunakan tanggal yang terbaru, karena kan Bapak tadi 2, tapi nomornya berbeda, tanggalnya cuma bisa 1. Silakan diinput dengan tanggal yang terbaru. Berarti tanggal 8-nya ya Bu ya. Iya. Terus kemudian tadi Bu, saya mohon diulangi tadi karena mohon maaf tadi pas menyampaikan tentang NPWP pas tadi suaranya putus. Apabila kita belum punya NPWP sedangkan pasangan kita atau istri kita itu sudah mempunyai NPWP, kita bisa menggunakan NPWP-nya istri ya Bu? Untuk NPWP bisa terpisah, bisa digabung. Jika memang suami atau istri sudah memiliki NPWP dan menanggung, mungkin bisa digabungkan karena nanti pada saat SPT tahunan istri atau suami yang nanggung itu melaporkan SPT-nya. Berarti bisa menggunakan NPWP istri ya Bu ya, fungsinya yang besar buat. Iya, kalau seperti Bapak misalkan istri sudah punya NPWP dan menang. Betul Bu ya. Mungkin kasus untuk Mas Mei karena istri sudah buat dan Bapak belum buat ya? Belum Bu, belum punya Bu. Untuk yang kasus punya NPWP dan suami belum, suaminya yang buat NPWP. Oh gitu ya Bu, berarti kami harus buat NPWP terlebih dahulu ya Bu? Ya, jadi untuk kasus seperti Mas Mei, jika istri sudah mempunyai NPWP dan ditanggung, tapi untuk suami belum, jadi disarankan untuk suami silakan buat NPWP. Oh baik Bu, baik. Terima kasih Bu informasi Bu. Jelas ya Mas Mei ya? Jelas Bu, terima kasih Bu. Hanya demikian Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Nora Ferry. Silakan Nora Ferry. Halo. Ibu. Halo. Halo Ibu. Ya, silakan Ibu Nora Ferry. Ya Ibu. Izin bertanya. Mungkin volumenya agak bisa dibesarkan Bu. Iya, ini sudah full ini kayaknya. Sebentar. Halo. Sudah full ini Bu.
Halo. 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 Iya Ibu, silakan. Ini saya mau menanyakan beberapa. Yang pertama, dari nama ijazah. Jadi nama ijazah saya ini berbeda dengan nama KTP ayah saya. Nama di ijazah saya, nama ayah saya itu Munir Subin, sedangkan di KTP namanya Abdul Munir Subin. Jadi saya harus berpatokan kemana? Maksud saya ya sudah pasti ke ijazah maksud saya, Bu. Apakah nomor nama yang di kakak saya itu harus diubah atau tidak bermasalah? Karena kan di kakak saya Abdul Munir Subin, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya kan sudah sekolah semua, apakah tidak bermasalah jika keterangan sekolahnya diikutkan semua? Terus yang ketiga, itu masalah riwayat pekerjaan. Saya masuk ke dalam sekolah ini dari tahun 2014 sebagai guru. Tetapi ijazah saya adalah diploma 3. Jadi saya diperbantukan di lab komputer. Setelah beberapa kebijakan terbaru, karena kriteria pendidikan saya belum memenuhi syarat lah. Jadi saya dari tahun 2022 itu dialihkan ke pendik. Jadi yang saya tanyakan, kalau saya hanya menginputkan riwayat pekerjaan saya cukup di pendik itu saja dari tahun 2022, ataukah yang dari tahun 2014 sebagai guru itu juga diinputkan? Seperti itu, terima kasih Ibu. Halo? 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 Tidak ini. Baik Ibu, mungkin untuk yang nama orang tua tadi, Ya. Ibu bisa patokan ke KTP. Terus untuk KTP. yang kenapa Bu? Bukan kalau orang tua kan nggak ada Bu di KTP, tapi di KK, ya kan? Di ijazah itu namanya Munir Subin, tetapi di KK saya karena saya sudah menikah itu Abdul Munir Subin. Apakah tidak bermasalah ataukah saya harus merubah nama yang di KK saya sama persis dengan nama yang tertera di ijazah? Seperti itu. Untuk nama orang tua mungkin tidak ada masalah jika tidak sesuai. Jadi Ibu mengikuti sesuai dengan kakak. Ya. Yang kedua itu di KTP saya itu ada keterangan pendidikan terakhir dari Sapilnya ada AMD itu. Itu saya nggak usah merubah ijazah, nggak usah merubah KTP ataupun tidak bermasalah Bu. Ijazah Ibu tidak ada. Tidak ada pendidikan terakhir, tidak ada AMD-nya karena kemarin kan sudah Sapil setiap tahun input data anak-anak sudah 17 tahun, jadi saya kan pembaruan juga karena anak saya ketiga. Mereka mencantumkan ada koma AMD di belakang KTP saya. Bapak. Jadi apakah KTP saya tidak masalah dengan terkait nanti lulus sesuai dengan lulus daerah nanti, maksudnya seleksi berkasnya apakah tidak bermasalah ataupun untuk menjaga keamanan saya harus memperbaharui KTP saya dihilangkan AMD-nya itu. Mohon maaf Bu, coba diulang lagi untuk yang masalah gelar tadi. Ya, jadi KTP saya di ijazah itu kan pasti tidak ada gelar ya Ibu, Nora Ferry Oktaria saja. Tetapi saat pembahasan KTP kemarin, karena saya pindah tempat, alamat,
dan juga pembaharuan kata karena anak saya yang ketiga. Ibu, izin bentar. Ya. Sebentar. Ibu, yang saya mau tanyakan satu, itu yang jadi masalah di KTP Ibu ada gelarnya. Ya, betul sekali. Diperbaiki Ibu, sesuai Permendagri. Di KTP itu tidak mencantumkan gelar. Ya, karena itu profil Pak, bukan saya mengusulkan. Maka kata saya, kok teman-teman kan nggak ada, kenapa saya ada gelarnya? Makanya Harus saya dirubah. daripada sudah Clear. siap bermasalah gitu. Harus dirubah. Ya Pak, ya Pak, terima kasih. Dan untuk riwayat pekerjaan tadi bagaimana Bapak dan Ibu? Untuk riwayat pekerjaan silakan di-upload pada tahun 2014 tadi ya. Ya, 2014 karena saya kan guru, masuk ini berbantukan sebagai guru. Terus tahun-tahun selanjutnya standarisasi guru itu kan harus S1. Jadi sedangkan saya kan D3. Jadi untuk mengikuti peraturan tersebut dari tahun 2022 saya dialihkan ke pensi. Izin bentar Bu. Izin ini Bu, riwayat pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan apa yang Ibu lamar. Ya. Kalau memang Ibu dulu teknis, tapi itu kan riwayat kerja Ibu. Benar tidak? Di surat pernyataan oleh kepala sekolah atau kepala dinas, Ibu menyebutkan honor dari tahun 2014. Ya. Nah, kalau Ibu inputkan hanya jabatan guru, bohong dong kepala sekolahnya. Oh bukan Pak, itu dari sekolah itu tidak gurunya, tapi 2022 itu Pak. Iya, maksud saya gini loh Ibu, maksud saya, kalaupun itu bukan guru, masih sebagai tendik, ya inputkan. Iya. Gitu, jadi nggak usah dipermasalahkan Ibu jabatannya dulu SK-nya sebagai teknis atau sebagai honor, guru honor, nggak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kapan Ibu awal honor, itu yang perlu Ibu inputkan riwayat kerjanya. Selesai. Ya, jadi semua itu ya Pak ya. Iya. Itu maksud saya Pak gitu. Jadi tidak ada kesenjangan yang dari dinas dengan yang riwayat pekerjaan saya, takutnya bermasalah. Ya, riwayat pekerjaannya pokoknya yang apa yang Ibu lakukan dari awal. Iya. Kalau di situ dia sebagai teknis, ya inputkan sebagai teknis. Iya, jadi termasuk guru yang sebelum saya dialihkan ke teknis dimasukkan nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, iya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin ini berlaku untuk Bapak Ibu yang lain ya, untuk riwayat pekerjaan. Jadi di ruangan Bapak apa? Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tidak ada yang menanyakan masalah riwayat pekerjaan. Sudah dijelaskan sama Mas Rizky untuk riwayat pekerjaan sesuai dengan pertama kali Bapak Ibu honor. Tidak masalah dia jabatannya apa, dimasukkan sesuai dengan pertama kali honor. Cukup ya? Terima kasih. Baik, selanjutnya atas nama dia Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya mengenai SKCK. Apakah kan SKCK saya masih berlaku, tapi keperluannya untuk melamar pekerjaan. Nah, terkait untuk pemberkasan CPNS ini, keperluannya atau tetap bisa memakai yang lama? Terima kasih. Izin Mbak Dia untuk SKCK kan itu ada masa berlaku. Biasanya kan 6 bulan SKCK. Karena memang ini keperluannya untuk proses pengangkatan P3K, pemberkasan P3K, sebaiknya Mbak membuat baru lagi. Karena yang kemarin pasti untuk melamar pekerjaan, karena pemberkasan itu pengangkatan P3K. Ini saya selesaikan evaluasinya nanti. CPNS, jadi keperluannya untuk pengangkatan CPNS begitu ya Ibu ya? Iya, ini Mbak Dia untuk CPNS. Jadi gini, untuk yang CPNS kan sekarang lagi masa sangga.
Untuk masa sangga CPNS, nanti kan kita ada pengumuman ulang. Nanti ada kriteria atau ketentuannya. Jadi untuk yang Mbak Dia, yang CPNS, jika memang sudah membuat SKCK, kan itu ada masa berlakunya 6 bulan. Disarankan untuk membuat baru, karena ada ketentuan dalam pembuatan SKCK itu sebagai apa, gitu. Jelas ya? Oke, baik Ibu. Bu, untuk sekali lagi satu pertanyaan lagi untuk surat kesehatan jasmani rohani maupun bebas narkoba itu apa boleh ya Bu? Terima kasih. Bisa. Untuk CPNS mungkin dari sekarang udah bisa untuk mempersiapkan sembari menunggu pengumuman pasca sangga. Jelas ya Mbak Diah ya? Mungkin selanjutnya dari Manuel Christopher. Halo Bu, izin bertanya Bu. Ya Pak, silakan. Untuk masalah yang titel depan tadi Bu, untuk yang titelnya tadi. Iya, gimana Pak? Titel depan yang mana? Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Itu kan kalau yang misalkan di ijazah itu kan kayak rektor kita segala macam itu kan katanya tadi untuk pengisiannya kalau ada titel depan harus tidak disertakan titel depan kata Ibu tadi ya Bu ya. Maaf, tadi kurang jelas soalnya sinyalnya Bu. Makanya mau ditanyakan ulang. Bapak, mohon izin untuk saya perjelas kembali ya. Yang saya jelaskan tadi tidak mencantumkan gelar, itu untuk pemberkasan surat keterangan sehat, jasmani, dan rohani. Untuk penginputan ijazah atau pendidikan, kalau memang mempunyai gelar, silakan dicantumkan. Jadi jangan salah pengertian ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, maaf tadi soalnya sinyalnya Bu, suaranya tadi putus-putus jadi nggak terlalu terdengar Bu. Baik, sekarang udah jelas ya Pak ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, Murtika Yani. Silakan Ibu Murtika. Ibu Murtika, silakan Ibu.
Ibu Murtika, silakan Ibu. Tidak ada suaranya. Kendala sinyal ya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama pasangan hadiah. Silakan Pak Sanan Hadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya di situ tentang riwayat pekerjaan. Jadi punya saya seperti ini Bu, untuk pendaftaran kemarin. Di tahun 2021 itu saya masukkan SK Dinas. Kemudian tahun 2022, 2023 itu pakai SK sekolah. Nah, untuk tahun 2024 saya pakai SK Dinas kembali, Bu. Itu kira-kira bermasalah nggak, Bu, untuk ke depan ya? Itu saja, Bu. Baik, untuk Pak Sadi, untuk masalah real pekerjaan tidak ada masalah. Baik, ya menggunakan SK Dinas maupun dari SK Kepala Sekolah. Iya. Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan ada sama Arifudin. Arifudin, silakan. Sudah ada ya Arifudin ya? Mungkin bisa ke Mbak Indah Erita Sari. Mbak Indah, silakan. Iya Ibu, saya mau bertanya. Kan NPWP sekarang itu membuatnya online dan saya sudah mencobanya dalam waktu 3 hari, itu tidak bisa sampai selesai. Jika nanti sampai batas waktu akhir saya tidak bisa membuat NPWP, itu seperti gimana Bu solusinya? Mungkin kalau dari online nggak bisa, silakan ke kantor ya Bu. Tidak, kemarin sudah ke kantor Bu di Baradatu, tapi dibilangnya nggak bisa. Dia pakai aplikasi yang model baru itu sekarang Bu. Diarahkan di situ ke situ. Online. Diarahkan online. Baik, kalau misalnya memang diarahkan online, untuk NPWP digunakan itu ketika untuk penggajian. Jadi selama pemberkasan tidak ada masalah untuk NPWP. Untuk pinjam bank juga Bu Depi. Kenapa Pak? Untuk pinjam bank pakai NPWP juga. Iya Pak, berarti ditunggu dulu sampai nanti sebisa mungkin bisa buat gitu ya Bu? Iya, kalau untuk selama pemberkasan NPWP tidak dipakai. Jadi silakan diselesaikan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Oh iya, siap Bu, iya. Dengan sesuatu belum nggak masalah. Berarti tidak masalah Bu ya? Tidak masalah Mbak Indah. Iya, iya. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya atas nama Desi Aryani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Itu di kolom alamat itu untuk Kecamatan Umpu Semengu tidak ditemukan, Bu. Sementara KTP saya Umpu Semengu. Itu gimana ngisinya nanti, Bu? Yang ditemukan hanya Belambangan Umpu, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, ketika membuat surat lamaran kemarin itu perihalnya kan lamaran ketika kita mendaftar itu untuk ini ya Bu ya, permohonan apa itu? Pengangkatan. Kalau yang ini kan permohonan pengangkatan ya Bu ya, apa kita surat lamaran yang kedua ini sama ketika dengan mendaftar atau untuk permohonan pengangkatan P3K Bu?
yang tertera di dokumen ketika pengumuman. Itu aja, Bu. Halo? Bu? Mungkin yang pertama tadi KTP untuk penginputan apa, Bu? Penginputan alamatnya, Bu. Kecamatannya tidak ditemukan, Kecamatan Umpu Semunguknya, Bu. Sementara KTP saya sudah Kecamatan Umpu Semunguk, Bu. Untuk alamat tidak masalah, Bu. Kalau memang tidak muncul Umpu Semunguk, silakan yang muncul Bambang Umpu silakan diinput Belambangan Umpu. Untuk surat lamaran tadi kan sudah dijelaskan. Kita surat lamaran menggunakan yang terbaru sesuai dengan pengumuman yang terbaru. Jadi ada perbedaan surat lamaran yang pertama kali untuk pendaftaran sama yang pemberkasan terakhir. Jadi disarankan mengikuti yang terakhir. Jelas ya, untuk Bapak Ibu, kalau untuk ada pertanyaan yang lain, silakan pertanyaannya yang agak lebih berbobot untuk pemberkasan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih ya, Bu, untuk jawabannya. Nama Feti Martia, silakan. Oh iya Bu, mau bertanya Bu, ini kan saya itu kan untuk riwayat pendidikannya saya itu ngambil BI. Nah untuk ijazahnya kan yang pertama itu belum pendidikan, kemudian saya ambil BI PGSD. Nah itu nanti untuk riwayatnya saya menguploadnya dari ijazah yang pertama, kemudian BI, atau saya BI aja Bu yang diupload, yang PGSD BI saja. Untuk riwayat itu silakan yang BI-nya aja Bu. Oh jadi yang pendidikan sebelumnya, yang bukan pendidikan PGSD nggak usah diupload lagi ya Bu? Nggak usah. Jadi yang BI aja. Oke, terima kasih Bu. Oh, satu lagi Bu, ini ada pertanyaan untuk surat pernyataan sama tidak mengajukan pindah tadi itu diuploadnya di bagian mana ya Bu? Kalau surat pernyataan 5 poin kan jelas tadi di DRH ada. Untuk surat pernyataan tidak minta pindah, itu nanti pada saat pemberkasan fisik diserahkan ke BKPSDM. Oh jadi tidak diupload di ini ya, di halaman web itu ya Bu ya? Yang di halaman web itu yang pernyataan 5 poin. Kalau yang tidak pindah, nanti ketika pemberkasan fisik ke BKPSDM. Oke, terima kasih ya Bu, ininya jawabannya. Oke Bu, sudah cukup. Selanjutnya Fitri Julia. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya untuk DRH perorangan yang sudah selesai, itu yang diminta ditulis tangan itu apanya Ibu ya? Apa kita buat form seperti itu atau bagaimana Bu? Atau mengisi nama sama tempat tanggal lahirnya saja yang ditulis tangan huruf kapital tadi Bu? Izin Ibu, itu coba Ibu nanti setelah ngeprint, itu kan ada ketentuannya. Itu cuma nama sama tanggal lahir aja, yang lainnya nggak perlu tulis tangan lagi. Oh iya. Oh berarti ya Pak, makasih. Untuk pemberkasan fisiknya Pak, apakah perlu legalisir ijazah Pak? Ijazah terakhir dari kampus Pak? Ya, diinformasikan ya Ibu, nanti ada surat pemberitahuannya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Lanjut, Ibu Hani. Assalamualaikum Pak. Ini ada teman nitip pertanyaan untuk masih berkaitan dengan orang tua tadi.
hanya ingin apa ya Pak, memperjelas saja. Untuk ibu tiri nggak usah dimasukkan ya Pak ya? Izin ibu itu hanya orang tua kandungnya yang dimasukkan. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Ibu Vera. Baik Pak, saya pengen bertanya, izin bertanya ya Pak. Kemarin itu saya menginput bagian data orang tua. Nah, di bagian kebetulan di bagian orang tua saya, ibu saya itu PNS. Nah, pas saya ketik NIP PNS-nya itu tidak muncul Pak, apa karena sinyal atau apa ya Pak? Mungkin bisa karena sinyal atau data PNS-nya mungkin atau belum. Gimana Pak? Putus-putus suaranya. Orang tuanya. Sudah pensiun atau belum? Belum Pak. Belum. Kemungkinan sinyal sih Bu, atau dipastikan lagi NIP-nya tidak salah ya. Biasanya ada salah inputan NIP aja. Kalau enggak ya sinyal itu lah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Dokter Kisti. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, Dok. Lanjut Dok. Terdengar. Begini, saya kemarin kan ngurus NPWP. Saya ini yang dari CPNS ya, Pak, Bu. Ini kalau misalnya NPWP suami saya sudah ada, apakah saya harus buat NPWP sendiri atau ikut NPWP suami? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya baca di tahun 2021 itu kan ada CPNS penerima CPNS di Waikanan ya. Itu kan ada verifikasi dokumen yang langsung datang ke kantor BKPSDM. Itu saya baca ada legalisir fotokopian dokumen. Nah itu maksudnya apakah hanya ijazah yang terbaru atau ijazah dari SD, SMP, SMA, S1 sampai profesi? Terus ada nggak legalisir lain fotokopian yang perlu saya submit nanti begitu verifikasi pemberkasan? Itu. Terima kasih. Kalau untuk NPWP, karena suami udah punya, nggak apa-apa disatukan dengan suami untuk dokter Kisti. Tadi yang saya jelaskan berlaku untuk jika istri yang sudah punya tapi suaminya belum, disarankan untuk suami juga harus membuat NPWP. Kalau istri tapi suami sudah punya, silakan digabung dengan suami, tidak apa-apa. Untuk masalah pemberkasan, pada tahun 2021 itu ijazah yang dilegalisir adalah ijazah terakhir. Karena kebetulan ini profesinya dokter, jadi ijazah dokter S1 dan profesinya aja yang dilegalisir. Jelas ya? Jelas ya? Apakah sudah jelas, Mbak Dokter Kisti? Jelas, Bu. Maaf, ini agak error mic-nya. Oke, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya Lydia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu. Ini mengenai penanggalan atau tanggal surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin Bu. Itu berdasarkan surat yang ada di 5 poin atau
5 poin ini, itu kan udah ada keterangan di bawahnya itu, yaitu tanggal diisi sesuai dengan saat mengisi DRH. Nah, ini yang dimaksudkan, kami mencantumkan tanggal lamaran dan pernyataan 5 poin ini di tanggal penginputan DRH atau setelah tanggal kami mencetak DRH, Bu. Untuk masalah tanggal, tidak ada ketentuan harus sebelum ataupun sesudah. Sebaiknya disamakan dengan untuk tanggal DRH. Oh ya. Sudah, Pak. Jelas? Oh ya. Ya, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Sebenarnya pertanyaan saya dari tadi sudah ditanyakan barusan dengan Dokter Kisti, tapi mewakili teman-teman biar lega. Untuk pengumpulan berkas fisik itu kan diperlukan ijazah terakhir atau dari SD, Bu. Itu yang pertama. Mengingat jarak kami sekolah kan dulu dan sekarang tuh jauh, Bu. Jadi mengejar waktu gitu. Itu perlu dilegalisir ijazah apa saja. Sudah itu aja. Terus untuk NIP tadi sudah dapat jawaban, jadi terima kasih. Itu saja, Bu. Halo? Ya, saya perjelas lagi ya. Untuk pemberkasan fisik, ijazah yang dilegalisir adalah ijazah yang digunakan terakhir pada saat mendaftar. Seperti misalnya sarjana, silakan legalisir sarjana. Untuk dokter, karena dia ada profesi, ditambah profesi untuk legalisirnya. Begitu juga dengan yang lain. Mungkin cukup jelas ya? Ya, sudah cukup, Bu. Hanya untuk memastikan karena jarak tempuhnya kan jauh padahal. Oke, terima kasih, Bu. Selamat siang. Atas nama Wawan, mungkin silakan. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu, izin bertanya ini. Kan tadi menyambung dari pertanyaan Bu Dokter sama seperti kami yang P3K. Untuk selain dari berkas DRH yang nanti di-upload, bukti fisik pemberkasan yang mau disampaikan di BKPSDM itu nanti diinformasikan lebih lanjut atau kami bisa mempersiapkannya dari sekarang, Bu? Maksudnya yang di DRH nggak ada, yang akan kami siapkan untuk berkas fisiknya gitu, Bu. Halo, Bu. Mungkin kalau untuk pemberkasan fisik atau ke kantor, nanti kita infokan kembali. Tapi biasanya yang dokumen yang digunakan adalah sama pada saat penguploadan. Oh, itu saja ya, Bu. Kecuali tadi yang surat tidak mengajukan pindah tadi ya, Bu, itu kan nggak ada di penguploadan DRH itu ya. Tapi nanti bukti fisiknya waktu saat di PKSDM itu tetap diminta itu ya, Bu. Ya, itu nanti dilampirkan untuk pemberkasan fisik. Oh ya, Bu, ini mohon maaf sekali lagi ini tanya mewakili teman-teman ini, Bu. Kan kami kemarin buat surat sehat jasmani rohani itu di rumah sakit pemerintahan yang dokternya dokter psikolog, artinya tapi di situ untuk suratnya sama sih, Bu, dengan yang lain-lain itu nggak masalah ya, Bu. Artinya yang tanda tangannya ya, bukan dokter kejiwaan, karena kan di situ tadi saya lihat penjelasannya untuk gelar DR-nya aja kan nggak perlu dicantumkan. Ini biar teman-teman pada lega ini, Bu. Dari tadi pada WA saya untuk mewakili bertanya. Mengenai surat kesehatan jasmani dan rohani, ketentuannya adalah dari unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit milik pemerintah yang mempunyai NIP. Jadi tidak ada masalah apakah dia spesialis kejiwaan atau dia psikolog. Oke, Bu, terima kasih banyak. Yang penting dia mempunyai NIP.
Ya siap Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Selanjutnya ada Yogi. Ada Yogi, silakan. Tuh, mohon izin Bu. Izin bertanya nih Bu. Terkait DRH kemarin waktu saya pendaftaran, sebenarnya saya sudah nikah 1 tahun yang lalu, tapi belum mecah kakak ketika pendaftaran. Nah, pas pendaftaran ini saya sudah mecah kakak Bu. Udah saya proses kakak baru, KTP baru, alamatnya berubah. Itu nanti bermasalah nggak ya Bu ya? Untuk daerahnya. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, terkait pekerjaan. Pekerjaan ini ada kawan yang bertanya di surat sehatnya atau surat narkobanya pekerjaannya kosong Bu. Itu gimana Bu? Terima kasih Bu, itu aja Bu. Untuk masalah yang poin pertama, tidak masalah jika memang pada saat pendaftaran belum pecah kakak dan sekarang udah pecah kakak, tidak ada masalah. Untuk yang poin kedua, pekerjaannya ditulis dengan pekerjaan sekarang tidak apa-apa. Kalau dari pihak rumah sakitnya nggak ditulis Bu, sama pihak rumah sakitnya gimana Bu? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke Bu, terima kasih Bu, gitu aja Bu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya